Oke bocang, sebelum itu kalian klik like video ini dan kalian support channel ini dengan cara klik subscribe boy. Gak ada ruginya kalian klik subscribe teman. Dan kalian juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Abil Virgo. Masih bareng saya di sini Imam Al-Fatih dari Albilis. Nah, kali ini saya lagi ngobrol-ngobrol bareng Eki Gallery yang saya anggap sudah kayak sahabat saya sendiri, walaupun Kirain pacar ya? enggak. Ya gimana? Ya, walaupun sebenarnya kita belum lama kenal ya. Iya. Kalau nggak salah kita kenal berapa bulan yang lalu? Nah, kalau nggak salah, ya 1 tahun kan? 1 tahun. Nah, Iya. iya. Tapi kita tuh ya saling apa ya? Saling cari tahu satu sama lain, karena setiap orang itu menurut saya pasti punya kelebihan masing-masing. Kelebihan apa nih? Banyak kelebihan. Kakak ini kalau saya lihat-lihat dari Media gitu. kacamata saya. Oh, iya. Kacamata saya guys, Ah. yang nggak ada kacanya guys. Benar-benar. Ya. Itu tuh pinter main suling, pinter main keyboard, alat musik tuh kayaknya udah kakak kuasain semua. Itu gimana kamu ceritanya tuh? Kalau untuk saya pribadi itu, kita kan waktu SMP ya, pernah manggung juga. Berawal dari musik sih, awalnya di piano, di keyboard gitu. Karena terus-terusan saya pengen bisa gitu ya, Ya, kita tuh ayo kita belajar. Jadi kita tuh ngejarnya di sini ya, jadi seni itu bukan satu, seni itu banyak. luas ya kayak. Ya, jadi nggak harus di musik saja, kita bisa main seni rupa atau apa gitu, bahkan di yang lain juga, dekorasi atau acara apa juga bisa sih ya, begitulah. Berapa jenis yang kakak kuasai alat musik itu? Kalau alat musik tuh sebenarnya gini, kalau dari band hampir semuanya sih. Hampir semuanya dikuasai. Cuman biola doang yang jarang kita main, kan jarang mampu ya. Cuman juga ada studio, studio musik pak. Luar biasa. Iya. Terus kenapa nggak kenapa nggak belajar tentang biola? Apa sudah pernah mencoba atau emang susah banget? Sudah pernah mencoba. Kalau mengenai biola sih di sini karena jarang ya, yang pakai biola tuh jarang, makanya satu pengguna biola tuh jarang karena terlalu sulit juga sih di leher mainannya. Bukannya karena sesuatu yang jarang maka kita itu akan lebih terlihat. Sebenarnya iya, Ya kan? iya, cuman karena malas aja sih. Ya kita ngikutin di sini aja. Apa yang kita dimainkan ya sudah. Kalau kita manggung juga misalnya kayak akustik ya udah akustik. Bahkan kalau mau pernah di tukang biola juga kita nyambut dari sana, dari Bandung teman. Ya. Berarti ikut komunitas musik juga. Kalau komunitas musik enggak sih. Kalau pengalaman saya dulu nih, kalau festival dulu sering. Festival Sampai jauh-jauh pun saya ikut festival, lomba-lomba apa gitu. Nah, paling jauh itu sampai mana sih kakak ikut festival gitu? Di Cikarang sama Bekasi. Cikarang, Bekasi paling. Iya, di Cirebon juga. Kalau Bandung belum, karena banyak saingan. Bandung banyak seni. Iya. Terlalu banyak sudah. Terlaso pernah di Cikarang juga. Kalau nggak salah, disponsori sama Jaring Super. Kalau nggak salah. Iya. Nah, terus bicara tentang jenjang karir kakak itu dimulai dari tahun berapa sih? Dimulai dari habis lulus sekolah kalau nggak salah. Dari sekolah ya? Iya. Tahun berapa tuh dulu sekolah itu? 2010. 2010 ya? Iya. SMA? SMK. SMK itu ya? Berarti kesini udah 10 tahun ya? 10 tahun 10 berkarir. tahun. Nah, ceritain apa aja yang kakak geluti itu dari kerja apa sampai sekarang tuh kerja apa gitu? Kalau mengenai pengalaman kerja sih banyak sekali, bahkan nggak di musik aja.
Jadi harus kita tahu wawasan dunia dulu. Kita tuh progresnya di mana gitu. Kita pernah di salon juga, di salon. Ya. Sebagai apa? Kalau dulu bercita-cita sebagai TNI ya saya. TNI Iya. cita-citanya. Sebagai cita-cita TNI itu berharap banget dari SD kalau nggak salah. Tapi di titik SMP udah mulai manggung karena senang manggung di dunia seni ya. Ya. Lulus sekolah, bukan lulus sekolah maksudnya di SMK juga kita ngambil otomotif kan kejuruan juga lah. Iya. Kalau yang lain lulus sekolah pada ke Astra, kalau saya di salon beda banget, beda jauh. Di salon, di dunia pelayaran sama dunia bisnis importir juga, dan sekarang di barbershop. Banyak sih sebenarnya. Manggung-manggung juga mau udah biasa kalau di kampung. Iya, terus berarti emang benar-benar seneng banget kayaknya nggak bakal lepas dari bidang seni ini ya, kayak Kalau mengenai seni di musik mah, iya kalau mengenai musik ya sebenarnya hanya sekedar hiburan sih. sekedar hiburan. hiburan. Adapun kalau ada Jepang juga ya kita ambil gitu. Kalau aslinya ya kita pengen kerja yang fokus. Cuman sebenarnya saya nggak mau fokus, cuman malah saya masih freelance. Saya suka freelance sih. Nggak mau tetap sama orang, jadi kita harus mandiri juga. Adapun rezeki juga mau nggak tahu kita mau buka galeri atau apa atau yang lain, intinya mah ya kita freelance. Iya, nggak terkait sama satu hal ya, satu hal. Nah terus ibaratnya ada beberapa orang yang mengatakan kalau kakak ini juga punya apa sih namanya, ngambil jasa bidang kayak modif motor dan lain sebagainya. Itu ada cerita apa di balik motor itu, otomotif? Kalau mengenai kalau mengenai motor tuh biasanya juga sih ya. Cuman kalau udah bermain motor atau modifikasi, kita ya sama halnya kayak kita suka sama cewek gitu. Oh gitu. Iya. Kalau kita senang sama yang kayak gini model gini ya harus terus kan. Benar-benar harus dipepet ya, harus tahu Iya, banget, harus tahu banget detailnya itu kayak apa sih gitu kan. Hilangin rasa penasaran aja mungkin. Iya, kalau mengenai modifikasi mah itu ya udah pengalaman lalu sih. Sekarang udah vakum. Aku fokus di kerja dan kerja ya sampai sekarang. Nah, umur berapa sekarang umur? Kalau Ya kan? mengenai umur usia ya, kalau mengenai umur usia ya kita kelahiran di 92. 92. Jadi sampai sekarang 28 ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya segituan lah. Segitu. Barangkali ada penonton yang di sana. Aku masih jomblo. Bukan, udah kode guys ya kan. Kode. Barangkali di sana ada teman-teman teteh-teteh, mbak-mbak yang apa ya? Enggak sih, saya orangnya kayak gini. Menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Barangkali ada harapan dan ada jodoh, ya bisa aja ya kan, kita nggak tahu. Kakak ini arahnya tuh akan kemana ke depannya? Konsep ke depannya itu akan, ataukah terus planningnya itu? Iya, planning ke depannya tuh apakah akan terus-terusan menjadi freelance yang ya enggak dong, Walaupun- tetap enggak. Sebenarnya sih udah nggak mau sih ikut-ikut teman atau ikut-ikut orang. tetap pengen usaha sendiri kan? Tetap buka sendiri ya. Itu pun kalau ada rezeki buat modal gitu. Sebenarnya udah ada planning buat ini dan ini gitu. Banyak banget. Apa sih alasannya kakak ini masih jomblo? Kita perlu bahas juga nih, supaya lebih Jadi malu nih. nggak apa-apa guys, nggak Jadi apa-apa. malu. Mungkin yang di sana juga ngerasain waktu jomblonya itu apa ya, punya kesan-kesan sendiri lah yang kadang-kadang tuh kita tuh nggak bisa bahas setelah kita married gitu. Sebenarnya gini ya, jadi kalau mengenai asmara kita ya siapa sih yang nggak mau pengen nikah gitu kan? Yes. Kalau nikah kan ibaratnya ibadah gitu kan. Cuman ya karena belum jodoh, karena terlalu banyak kesibukan lain atau
sampingan lain Ya atau mungkin apa. mungkin karena terlalu sibuk kakaknya. Coba deh, kalau menurut saya buat berusaha gitu. bukan gitu, Iya, maksudnya bukan. ada beberapa kakak tuh mengonsep waktu. Jadi pembagian waktu, ritme waktu tuh jangan buat kerja atau belajar terus, itu nanti nggak ada waktu buat yang lainnya kayak cari apa calon atau cari cewek gitu. Mungkin seperti itu. Berapa tahun sih jomblo itu? Nggak apa-apa. Aduh, jadi malu lagi deh. Nggak apa-apa. Aduh, Kita namanya kebongkar sebuah nih bro, kebongkar nih gara-gara ini bukan saya nih. Ini dia hebat nih, youtuber hebat ya. Kalau gimana? udah berapa lama jomblonya? Mengenai jomblo, saya pacaran tuh sampai akhir di tahun kalau nggak salah 2014 sampai sekarang. Buset, 6 tahun 2 guys. tahun saking sibuknya di kerjaan atau yang lain gitu kan. Tapi ya setidaknya ya pernah sih jalan bareng juga atau sama teman cewek pernah. Itu kan. Jadi nanti siapa tahu ada yang kepo nih. Ada wanita yang kepo kayak tertarik sama kakak Eki nih, kan? Pengen tahu. Masa ya jelasnya. ini barangkali nggak bunyi dinaikin lagi Oh aja. gitu. Wes, ini benar-benar luar biasa. Ini kali pembicaraan guys. Nah, jadi siapa tahu ada cewek yang pengen nanya tapi malu, saya wakilkan. Nanya apa dulu nih? Ya itu tadi, Oh. salah satunya kayak udah berapa lama jomblo, terus Iya. apa sih kriteria kakak ini, seperti apa ceweknya yang kakak pengen itu seperti apa sih? Kebongkar lagi. Waduh. Dosanya nih ngebuka aib orang nih. Bukan aib itu, Oh, bukan ya? bukan aib. Oh ya sudah umum sih ya di YouTube ini. Iya. Aduh, kriteria ya, kriteria. Ya pengennya sih satu ya. Ya pengennya sih yang cantik sih. Udah. Terus ya udah. Terus yang nurut juga harus ngerti dengan dunia seni di lingkungan, harus tahu juga. Kadang saya kan sering pulang malam juga, kadang motret juga sih saya. Motret, terus ngerti bikin film juga, sama bikin dekorasi apa ya, itulah pekerjaan film. Sebenarnya kalau buat kriteria ya apa aja sih, yang penting baik buat saya ke depannya. Menerima apa adanya, ya seperti itu ya. Santai, itu santai dulu, biar relax dulu ya kan? Siap. Nah, terus saking banyaknya pertanyaan nih, jadi saya tuh harus bingung harus nanya kayak apa dulu gitu. Jadi kakak ini kan udah umur 28 tahun. Sampai malu gua. Ya kan? Iya guys, jadi Ya. apa ya? Umur 28 itu kalau di kampung tuh udah wayahna. Waduh, wayahna banget nih. Berarti banyak PR-nya nih kakak ini. Nah, terus ada nggak konsep untuk merubah? Jadi yang tadinya sibuk ke seni, yang tadinya sibuk ke kerjaan, itu ada nggak konsep untuk gue targetin berapa tahun lagi nih saya harus merit gitu. Ada. Jadi untuk mengenai target ya harus ada sih. Kita juga punya planning juga buat ke depan. Jadi sama aja kayak seperti halnya kita harus nikah di tahun ini gitu kan. Kita harus punya ini di tahun ini gitu kan. Jadi kita harus mempersiapkan diri buat kita. Bahwa kita tuh ya harus benar-benar punya planning di depannya gitu. Iya. Berapa tahun lagi kira-kira? Ya, Tahun ini? tahun inilah kalau bisa. Nih yang kita doain kan ya guys. Kita doakan Ya. semoga kakak ini menemukan Amin. pasangan yang paling Amin. tepat. Nah, nanti yang nonton juga Betul, DM kan? ada Instagram nanti di deskripsi. Ya, siap. Kita interview wawancara sekaligus bisa jodoh guys. Iya. Santai tanyakan. Kalau saya kan nggak bisa musik ya kak. Terus sisanya apa? Balik lagi ke musik ya. Saya main gitar juga masih fales gitu. Main gitar masih fales. Enggak, intinya gimana nih mau diajarin apa gimana? Bukan. Oh, Ada beberapa pertanyaan yang kayak
untuk yang bisa. Kalau saya sih orangnya ngalir aja kakak. Bisa dan- alhamdulillah, Iya. nggak bisa ya wasyukurillah gitu. Nah mungkin teman-teman juga yang ingin terinspirasi sama kakak Eki yang menguasai alat musik, belajar alat musik biar gampang tuh, rumusnya seperti apa Kalau mengenai belajar musik tuh saya tidak sih. atau tidak? Jadi awalnya gini, saya kan berawal dari piano ya, keyboard dari SMP. Nah, Ya kita saking pengen bener-benernya belajar gitu lah. nah, Dulu kan gak ada zamannya YouTube, terus kayak dari YouTube internet nggak ada. nah, Dulu masih kaset gitu kan. nah. Jadi saya mau ngapalin lagu ini tuh ya harus kita bener-bener dengerin dari earphone-nya. Nadanya kayak gini ya harus ikutin. Nanti kita Iya, sampai insting bisa. ya, dari feeling aja gitu. Feeling. Dia otodidak juga sih. Paling lama belajar alat musik apa? Paling lama tuh ya itu biola sampai sekarang susah banget. Soalnya kan yang di lehernya juga Yang udah bisa tapi itu tuh belajarnya paling lama. yang udah bisa paling saxophone. Yang trompet. Iya. Iya. Jadi kalau mengenai saxophone tuh alat musik yang benar-benar harus bisa mengatur nafas, Ya. gitu kan. Kalau untuk mainan di sol di si do re mi nya sih sama halnya di suling juga sama. Manusianya sama. Iya, di keyboard juga sama. Cuman cara mainnya kan itu harus bisa main nafas sama tiupannya. Ritmenya ya. Iya. Oh. Kalau yang di salon itu berapa bertahan berapa lama? Kalau di salon 2010 kan lulus tuh. Sebenarnya buka pangkas juga kecil-kecilan. Oh, pernah buka? Iya, pernah buka. Ini serius buka di depan rumah. Kita ngontrak 1 tahun kalau nggak salah. Cuman karena sibuknya di foto, kan saya suka foto juga di Bandung. Jadi ada job foto kita ambil di Bandung. Nah, job foto kan udah selesai. Masa sih kita diam aja di sini? Saya ambil keputusan buat di kampung, udahan dulu buat kontrakan di kampung gitu kan. Saya mau ambil di salon, mau kerja di salon. Ya kurang lebih 2 tahunan kan. Alhamdulillah bisa. Cara ambil permainan perempuan, foto rambut perempuan, krimbat atau ngoblos, motif dan lain-lain gitu. Ya tahu semua. Dari semua yang kakak bisa, apa yang kakak pengenin bisa tapi belum bisa? Jadi dari semua yang kakak bisa nih, Iya. dari alat musik, dari salon, dari otomotif, apa namanya, Modifikasi. ya itulah, modifikasi itu ya kan, variasi dan lain sebagainya. Nah, ada sesuatu yang belum dicapai enggak? Tapi pengen gitu. Tapi pengen banget. Gampang sekali. Pengen nikah. Oh pengen nikah. Iya, Oh, berarti- udah satu pengen Tadi nikah. saya. emang lagi fokus pengen nikah guys. Emang susah sih kalau lagi. Bagus niatan baik. Iya, ini kan ibadah juga buat Ibadah. Iya. Karena harus nikah itu niatnya harus karena ibadah, jangan karena nafsu. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang Pesan-pesan apa nih? pesan-pesan yang terpendam untuk pemirsa yang juga pengen memiliki, karena saya rasa kakak ini tuh terlalu banyak kelebihan mungkin ya, jadi saya bingung untuk menyimpulkannya. Biasa aja sih sebenarnya biasa. Banyak kelebihannya guys, jadi saya yang saya lihat tuh dia tuh nggak pernah lelah untuk kerja dimanapun, dia tuh apa yang namanya nggak pernah Poin dia, poin gua. dia nggak pernah berhenti belajar. Itu adalah satu hal yang positif menurut saya. Karena kemauan ah. Iya. Itu Kalau itulah. kita mau ya udah, kita harus tuntaskan. Setiap ada kemauan yang besar di situ Ah. pasti ada jalan ya kan. Iya. Prinsipnya. Nah itu nggak banyak orang yang bisa kayak gitu. Terus apa sih pesan-pesan buat mereka-mereka yang ingin banyak keterampilan dan nggak apa ya, kalau dibilang kita tuh nggak nyaman sama pekerjaan tapi nggak tahu kita tuh harus kemana lagi karena kita bisanya cuma itu doang.
Nah sekarang gini, untuk mengenai kenyamanan buat kita gitu, kita pribadi. Contoh saya lah, saya di bidang seni, saya bekerja di seni, ya kita nyamannya di situ, kita cari makannya di situ. Nah, adapun lainnya ya kalau lebih jangan dipaksain. Pokoknya kalau buat kalian yang apa sih kerjanya ya seperti itu ya harus nikmatin, berjuang terus, jangan pernah patah lelah, jangan ya semangat terus untuk kedepannya, nanti juga bisa. Kayak saya ini belum nikah nih sampai nggak bisa nih. Surat lagi Cah, surat terus Bor. Kode. Surat terus guys, aduh ini. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu. Terima kasih Kakak Eki untuk waktunya. Next kita bisa bincang-bincang kembali, ngobrol bareng, Iya. tanya-tanya lagi, ya kan, sesuatu yang mungkin bermanfaat buat yang nonton. Kalau ada yang kurang baik dari kita semua, Jangan dianggap. jangan dianggap Kita abaikan. cuma hiburan doang Iya. sih. Mohon dimaklumkan ya, sedalam-dalamnya minta maaf lah ya kan, sebelum ada yang lain-lain lah. Nah, ambil sisi baik dan positifnya, buang negatifnya. Nah, intinya kalau dari kesimpulan dari saya sendiri, berarti semua orang itu harus punya kemauan yang besar, Iya. harus punya semangat juang yang tinggi. Ya, jangan putus asa gitu kan. Cukup segitu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe juga channel Eki Gallery. Ada di linknya di bawah. Ada link di bawah ini nanti ya. Kalau video ini bermanfaat, share ke teman Anda ya kan. Kalau ada ide buat kita, komen di bawah ini. Kalau suka, like ya. Oke. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.